Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari yang lalu saya dimohonkan oleh anak saya untuk bisa ketemu dengan kawan-kawannya. Katanya kawannya mau dialog, konsultasi, mau minta wejangan dan nasihat. Saya bilang, oke, atur aja. Kemudian kami pun ketemu guys di suatu tempat yang enak ngobrol, di kafe guys. Teman anak saya itu ada 2 orang. Selain anak saya, 2 orang temannya bersama dengan saya. Jadi kami berempat ngobrol-ngobrol santai guys. Teman anak saya itu bertanya ke saya. Dia berkata, saya ini Om mengambil jurusan fakultas yang bukan keinginan saya, tapi keinginan dari orang tua saya yang memaksa saya agar mengambil jurusan atau fakultas itu. Sebenarnya nggak di hati saya. Mohon pendapat Om, apa langkah yang harus kulakukan? Apa aku keluar dari fakultas itu padahal sudah separuh jalan Om? Atau aku berontak tidak mengikuti apa kata orang tua lagi, sporing dari rumah keluar? Bagaimana bagusnya Om? Kalau yang satu lagi, dia berkata dia dijodohkan oleh orang tuanya, rada memaksa agar dia kawin kepada pilihan orang tuanya, padahal dia tidak berkeinginan. Dia sudah punya pacar, tapi orang tuanya bilang, pacarmu lepaskan, kau kawin dengan pilihan kami. Rada memaksa. Bagaimana sebaiknya Om? Saya menyikapi pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua saya terhadap perjodohan ini Om. Mohon sarannya Om. Yang terbaiknya bagaimana yang harus saya lakukan? Saudara-saudara sekalian, menghadapi 2 problem anak muda yang curhat tadi guys, selaku orang tua kita harus bijak memberikan solusi terbaik terhadap problem mereka. Ternyata guys, menjadi orang tua, pimpinan rumah tangga, khususnya seorang ayah, kepala rumah tangga, tidak gampang guys. Dia harus cakap, dia harus bijak memimpin istri dan membina anak-anaknya. Pada hakikatnya guys, kita ini semuanya adalah pemimpin. Dan ingat, setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Pemimpin itu minimal guys adalah memimpin dirinya. Dan atau untuk lingkup yang lebih tinggi lagi, minimal dia memimpin rumah tangganya. Apakah dia bijak, dia cakap, arif dalam memimpin rumah tangganya? Apakah demokrasi hidup di dalam kepemimpinan dia pada rumah tangga yang sakinah,
mawaddah warahmah yang diinginkan, diciptakan itu? Apakah dia banyak mendengar aspirasi dari anak-anaknya? Apakah dia mendengar apa keinginan anak-anaknya? Apakah dia sudah ada komunikasi dengan anaknya? Apa cita-cita anaknya? Dia dengarkan? Jika seorang ayah tadi mendengarkan aspirasi anaknya, cita-cita anaknya, maka pasti tidak terjadi permasalahan pemaksaan kuliah kepada anaknya di luar dari cita-cita anaknya. Dan pasti tidak akan terjadi pemaksaan perjodohan kepada anaknya, padahal anaknya sudah punya pilihan. Saudara-saudara sekalian, apakah si ayah sudah memainkan peran? Dia terkadang bisa menjadi seorang ayah bagi anaknya, bisa menjadi teman bagi anaknya, bisa menjadi kekasih dari istrinya. Jadi jangan sembarang main tunjuk, sudah nggak zamannya guys. Main perintah sudah nggak zamannya guys. Kalaupun kita menyuruh sesuatu kepada anak, pakailah bahasa yang enak. Tolong ya nak, semuanya tanpa paksaan. Hargai anak Anda. Dia punya keinginan, dia punya cita-cita, dia punya garis tangan nasib sendiri. Bukan Anda yang menentukan. Anda sebagai orang tua hanya membina anak, mengarahkan anak, mengontrol, mengawasi dia, membimbing dia. Tapi tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh menzalimi anak Anda. Guys, ada semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Semoga ini bisa menjadi rujukan untuk menuntun kita sebagai pemimpin yang baik, terutama memimpin rumah tangga guys. Pertama namanya adalah Ing Ngorso Sung Tulodo. Yang kedua Ing Madyo Mangun Karso. Yang ketiga Tur Wuri Handayani. Tentunya guys, kita semua ingat pelajaran semasa kita sekolah dulu. 3 prinsip kepemimpinan yang merupakan rujukan bagi siswa dan mahasiswa di dalam memimpin, dengan semboyan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Kalau kita mengkajinya guys secara perlahan-lahan, maka kita coba ulas guys. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo. Jika dia di depan guys, dia akan memberikan teladan. Pemimpin itu ibarat memandikan kuda guys. Jadi pada saat kita mau memandikan kuda ke kali guys, ke sungai, kita tarik kuda itu, talinya kita tarik, kita duluan masuk guys. Kita duluan masuk ke dalam kali itu, baru kudanya kita tarik. Jadi orang yang memberikan teladan adalah seperti dia memandikan kuda, dia tarik kuda itu
Kemudian dia nyemplung duluan. Selanjutnya dia giring kuda itu masuk, nyemplung ke dalam kali, kemudian dia mandikan. Artinya dia lebih dulu, guys. Pemimpin itu bukan hanya menyuruh, tapi dia sudah melakukan lebih dulu. Sehingga pada saat dia menyuruh, dia sudah tahu apa yang akan dikerjakan pada saat dan pada tempat yang diperintahkannya. Karena dia sudah lakukan, guys. Dia mengontrol karena dia sudah melakukan. Dia membina karena dia sudah melakukan, guys. Jadi apabila akan memberikan teladan selaku ingorso sung tulodo, di depan dia memberikan teladan, maka pertama dia harus lebih dulu melakukan. Dia harus lebih dulu mencontohkan. Dia harus sabar pada saat melakukan pembinaan. Guys, sebagai seorang pemimpin, dia memandang pangkat dan jabatan adalah amanah, titipan Tuhan, ujian, guys, yang akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat, guys, dipertanggungjawabkan kepada manusia yang memberikan dan mempercayakan pangkat dan jabatan itu. Pertanggungjawaban duniawinya, guys. Kemudian pertanggungjawaban ukhrawinya kepada Tuhan, guys. Pertanggungjawaban yang harus mutlak disampaikan kepada ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Kuasa, guys. Kemudian, guys, dia akan mengutamakan kepentingan orang banyak, masyarakat, bukan mengutamakan kepentingan dirinya atau kelompoknya. Bersikap adil, tegas, kemudian sabar, tidak pendendam, guys. Pemaaf, guys. Inilah pemimpin yang ingorso sung tulodo. Di depan dia memberikan teladan. Ingat dahulu, guys, pada masa kerasulan Muhammad SAW, guys, beliau lewat di bawah gua, di bawah jembatan. Dia lewat di bawah jembatan. Di atas jembatan ada sengaja seorang Yahudi, guys, yang menunggu lewatnya Nabiullah Muhammad SAW. Begitu lewat, dia ludahkan, guys. Dia ludah dengan dahak yang kental, guys. Pup, tepat di atas kepala Nabi Muhammad. Dia benar-benar teladan. Dia lihat ke atas, dia pegang itu rambutnya, dia alhamdulillah katanya. Dia lihat ke atas, dia senyum, guys, kepada orang yang sudah meludahi dengan dahaknya, guys, yang mengenai rambutnya. Dia pandang dengan senyum, guys. Dia tidak marah. Dengan senyumnya bergetar hati orang itu, guys. Kenapa begitu aku ludahi, aku dahak, aku ludahi sengaja kena kepalanya. Bukannya marah, malah dia senyum sama aku. Luar biasa ini orang. Esoknya seperti itu juga, guys. Lewat lagi Nabi Muhammad SAW, diludahi lagi, guys, dengan dahak yang kental. Kena kepalanya lagi oleh orang yang sama pelakunya, guys. Dia ambil dahaknya, dia sebutkan alhamdulillah. Dia lihat ke atas, ternyata orang yang sama, guys, seperti kemarin, guys, yang melakukannya. Dia tetap senyum. Senyum persahabatan, guys. Tidak ada dendamnya.
tidak ada emosinya menghadapi perlakuan yang kurang ajar itu, guys. Santai saja dia senyum, guys. Ini teladan. Ing morso sung tu lodo. Teladan, guys. Dalam posisi yang dia dilecehkan, dia dihina, dia diludahi, dia direndahkan, tapi dia tetap santai, guys. Dia tetap tenang, dia sabar, dia tidak emosi, tapi dia senyum memperhatikan pelakunya, guys. Kemudian, guys, lusanya lagi dia lewat, dia perhatiin kok tidak ada tadi pelaku yang kemarin itu, si Yahudi itu, mana ada orangnya? Kok dia nggak melakukan itu lagi sama aku yang ketiga? Dia cari tahu kemana itu orang. Ternyata dia dapat info orang itu dalam keadaan sakit. Kemudian dia balik ke rumah, dia minta tolong sama istrinya Aisyah, tolong bungkuskan beberapa buah. Dia bawa, kemudian dia berkunjung ke rumah Yahudi, pelaku tadi, guys. Dia ucapkan salam, dia menjenguk pelaku yang merendahkannya, tapi dia menjenguk dengan persahabatan. Begitu orang Yahudi tadi tahu yang berkunjung menjenguk dia sakit, yang pertama sekali adalah orang yang direndahkannya, orang yang dimusuhinya, orang yang dihinanya dan diludahinya tadi. Muhammad santai dan tenang. Akhirnya si Yahudi menjadi sahabat, menjadi ikut kepada kelompoknya. Jadi, guys, itu teladan, guys. Ingorso sung tulodo. Di depan, pada saat dia memimpin, dia tidak menzalimi orang, dia tidak merendahkan orang. Tapi di depan pada saat dia memimpin, dia benar-benar menjadi teladan, memberikan contoh terbaik kepada semua orang. Dia memberikan rahmatan lil alamin, rahmat untuk semuanya, manusia dan alam. Senang kepada kepemimpinan orang terbaik seperti ini. Yang kedua, guys, ing madyo mangun karso. Apabila dia di tengah, guys, dia bisa memotivasi, dia bisa memberikan dorongan supaya orang bangkit semangat untuk majunya, guys. Jadi dia bisa membuat orang yang malas dengan motivasinya, dia bangkit kembali menjadi orang yang rajin, guys. Orang yang tadinya stres, dengan adanya dia berada di tengah-tengah, memberikan motivasi, orang itu bisa dirangkulnya, guys. Orang itu punya keinginan untuk maju, guys. Prinsipnya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Musyawarah mufakat selalu dia mendengarkan, guys. Banyak dia mendengarkan aspirasi-aspirasi di dalam ulasan-ulasan dan diskusi pada musyawarah mufakat. Akhirnya keputusan yang dia lakukan adalah keputusan yang benar-benar menguntungkan orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang menjadi anggotanya. Kebanyakan orang, guys, dia menjadi aspiratif, yang memberikan motivasi, yang membangkitkan semangat, yang selalu membuat orang bisa senang, menjadi orang yang diperhitungkan, guys. Di mana dia ada, dia selalu bermanfaat, guys. Bermanfaat untuk orang banyak. Itulah ing madyo
Mangun Karso. Guys, dia tidak akan memfitnah orang yang menjadi anggotanya. Dia tidak akan mengadu domba anggotanya atau masyarakat. Dia selalu menyatukan, bukan menghancurkan. Dia selalu membangun, memotivasi, bukan menjatuhkan dan memfitnah. Itulah namanya Ing Madyo Mangun Karso. Dia selalu menghidupkan semangat orang dan menanamkan rasa memiliki semua orang kepada rumahnya, kepada organisasinya, kepada negaranya, kepada perusahaan itu, untuk sama-sama maju, untuk sama-sama sukses. Itulah yang selalu disebut dengan Ing Madyo Mangun Karso. Yang ketiga guys, Tut Wuri Handayani. Jika dia berada di belakang, dia selalu mendorong, memberi kesempatan kepada semua orang untuk maju menggantikan dirinya. Kalau kepada anaknya, dia selalu katakan, kau harus lebih berhasil dari papa, sesuai dengan cita-citamu. Kau harus lebih sukses daripada papa. Kader yang minimal sama dengan dia pada saat nanti terjadi regenerasi, pergantian, kader itu minimal sama dengan dirinya atau berlebih, berarti dia pemimpin yang berhasil. Pemimpin yang berhasil, salah satu ukuran utamanya adalah dia bisa menaikkan kader minimal sama seperti dirinya, bahkan lebih. Tapi apabila anaknya lebih rendah kedudukannya, lebih bobrok, lebih sulit kehidupannya dibanding masa-masa dia dulu, berarti dia tidak berhasil sebagai kepala rumah tangga, membina, mengawasi, mendorong anaknya untuk maju minimal sama dengan dirinya atau lebih baik daripada dirinya. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ulasan yang sedikit ini, ulasan yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Demikian dulu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Tidak ada gading yang tidak retak. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali guys.